Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah. Tadi pagi kita sudah memperbincangkan tentang cabang iman yang ke-7 ya. Bahwa kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini tentang hari kebangkitan, dan kita sudah bahas nalarnya. Cabang iman yang ke-8 ya, adalah meyakini event-event yang terjadi setelah hari kebangkitan. Karena bagi kita orang yang beriman, kematian kita di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada perjalanan yang sangat panjang yang harus kita tempuh setelah kematian itu. Jadi kematian bukanlah akhir, tapi justru kematian kita di dunia itu adalah awal dari perjalanan panjang kita nanti. Ya, kematian hanyalah perpindahan bagi kita dari kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat. Ya, dimulai nanti kita akan tinggal di alam kubur dengan semua event yang ada di dalamnya. Ya, kita yakin di sana nanti ada yang namanya pertanyaan dari malaikat. Ya, datanglah 2 malaikat yaitu Mungkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kita. Ya, 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ya, 3 pertanyaan itu. Kemudian juga ada azab kubur. Ya, ada nikmat di dalam kubur dan lain sebagainya. Ini alam kubur. Sambil menunggu penantian, akhirnya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan serupa hujan. Ya, setelah dunia ini dihancurkan, terjadi kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan. Ya, mengirimkan seperti air hujan turun, kemudian kita ditumbuhkan dari bumi. Ya, kita tumbuh semula menjadi tubuh kita ini, manusia sebagaimana sekarang ini. Terus ya, kita dikumpulkan oleh Allah, digiring menuju satu tempat ya, yang kita sebut sebagai padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar adalah tempat kita berkumpul. Ya, tempat kita berkumpul. Jadi padang mahsyar itu ya, ini kita nggak pakai logika ya. Jadi ini kita harus pakai dalil memang, artinya apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul, ya seperti itulah kita terima. Bahwa padang mahsyar itu adalah bumi atau tanah yang sangat luas, ya, tanah yang sangat luas, putih dan rata, ya, datar. Tidak ada apa-apa di situ, tidak ada tanah yang lebih tinggi. Ya, tidak ada bukit sehingga kita bisa sembunyi di balik bukit. Ya, tidak ada jurang. Pokoknya semua rata. Ya, datar. Tidak ada beda tinggi dan rendah. Ya, di padang mahsyar itu semuanya sama rata. Disitulah kita nanti dikumpulkan semua manusia, semua makhluk. Dari sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia paling akhir, semuanya dikumpulkan di situ. Ya, semuanya dikumpulkan di situ. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ya. Jadi nanti semua manusia itu dikumpulkan, bergerombol-gerombol mereka. Ya. Orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang ya, pokoknya mereka ngumpul semua. Tidak ada yang tidak. Telanjang, ya mohon maaf, telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, dan ketika itu semua tidak berkhitan. Ya, tidak berkhitan.
Apakah kita nanti akan saling melihat aurat satu dengan yang lainnya? Tidak. Tidak. Kita di padang mahsyar itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Karena ketika itu semua manusia akan tersadar. Mereka seperti bangun dari tidur. Ya, hidup di dunia itu seolah-olah hanya mimpi. Ya, ketika tiba di padang mahsyar mereka terbangun, lalu mereka terpikir dengan semua apa yang telah dikerjakan di dunia. Bagaimana caranya mereka nanti akan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, semuanya sibuk dengan bagaimana nanti saya di hadapan Allah. Bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkan amal saya. Bagaimana kalau Allah mempertanyakan tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Udah semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka kenal keluarga, mereka kenal teman, tapi udah nggak ada yang saling bicara, nggak ada yang saling ngomong di situ, nggak ada reunian di situ. Semuanya sibuk mempersiapkan ini. Ya, diceritakan mataharinya itu sangat dekat, sehingga semua manusia itu kepanasan. Dan semuanya tenggelam dengan keringatnya, tergantung dari kadar amal perbuatannya di dunia. Kalau dia adalah orang baik, maka keringatnya sedikit. Ya, kalau dia orang buruk, ya, ahli maksiat atau orang kufur, maka dia bisa tenggelam dengan keringatnya. Wallahu a'lam. Lalu setelah di padang mahsyar ini kita nunggu itu ribuan tahun. Ya, ribuan tahun nunggu di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala mengacuhkan kita selama puluhan ribu tahun di situ. Ya. Setelah itu kemudian dibukalah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada fase yang berikutnya, yaitu dihisab oleh Allah. Ya. Semua amal kita, baik ya, amal baik maupun amal yang buruk. Baik itu amal kecil maupun amal yang besar. Ya. Dihisab kita. Ya, dihisab, diberi kitab oleh Allah, kemudian dihisab semuanya, tidak ada yang terlewat, amal besar, amal kecil, semuanya. Bahkan mungkin yang kita di dunia itu kita ngirain. Ya, kalau kita mau letakkan biji dzarrah itu di atas timbangan, nggak keluar itu angkanya. Ya, nggak keluar kalau timbangan kita ini. Nggak keluar. Tapi di timbangannya Allah itu tetap akan dihisab dan itu akan ada balasannya. Ya, seberat biji dzarrah itu. Ya, maka dalam ayat yang lain orang-orang kafir itu sampai bilang, ya, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala. Ya. Duh, ini kitab macam apa ini? Ya, kitab macam apa ini? Yang kitab ini itu tidak sampai amal besar maupun amal kecil tidak ada yang terlewat. Kaget mereka. Ya. Kalau orang beriman menjalani hidup dunia tentu dengan keimanan. Apa yang diperintah Allah ya kerjakan, apa yang dilarang Allah ya akan tinggalkan. Tapi orang kafir kan tidak. Mereka menjalani dunia seenak-enaknya. Ya. Seakan-akan ya inilah dunia. Inilah tempat kita. Inilah surga kita, inilah neraka kita. Senang kita ya senang di dunia, sedih kita ya sedih di dunia. Itu kan orang kafir. Tapi orang yang beriman kan tidak. Ya, dunia ini hanyalah tempat kita beramal. Kebahagiaan atau kesengsaraan sesungguhnya ada nanti. Ya, sehingga kita menjalani hidup dunia itu hati-hati. Tapi orang kafir enggak. Maka akhirnya ketika mereka melihat kitabnya, mereka dihisab oleh Allah, kaget mereka. Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Dihisab, kemudian nanti ada mizan, di mana amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang. Mana timbangan yang lebih berat ini? Kebaikankah atau keburukankah? Dihitung semua. Ya, ditimbang. Ya, famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu
maka dia akan kembali ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang membakar, yang menyala-nyala. Ya. Inilah keyakinan kita. Apakah mizan itu terakhir? Tidak. Setelah mizan nanti masih ada sirat. Ya, masih ada sirat. Sebuah jembatan, ya, yang dikisahkan bahwa jembatan ini adalah tajamnya, lebih tajam daripada pedang, ya, lebih tajam daripada pedang. Baik, mohon maaf ya, ini mati lampu. Sirat semuanya akan lewat sirat itu, ya, orang yang baik, orang yang buruk semuanya lewat, dan kadar melewatinya sesuai dengan amalnya. Ya, orang yang beriman sesuai dengan amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kedipan mata, ya, ada yang secepat angin yang sangat kencang, ya, ada yang secepat burung, ada yang secepat kuda, ya, ada yang dia berjalan seperti biasa, ada yang berlari, ada yang dia merangkak tersayat-sayat di atas sirat itu. Semua tergantung amalnya, semua tergantung amalnya di dunia. Kalau kita termasuk orang-orang yang imannya luar biasa, mungkin kita bisa melewatinya sangat cepat, sekedipan mata, atau secepat kilat, ya, atau secepat angin. Tapi kalau kita termasuk orang yang hidup di dunia ini banyak melakukan kemaksiatan, ya tentu kita akan susah juga melewati sirat itu, ya, melewati sirat itu. Dan orang-orang kafir, mereka akan melewati sirat itu sebentar terus langsung jatuh, ya. Melewati sirat itu sebentar langsung jatuh ke dalam neraka jahanam. Seperti itu, mereka berjatuhan semua. Ya, hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa selamat melewati sirat. Ya, karena sirat ini dia digelar oleh Allah di atas neraka jahanam dan ujungnya adalah surga. Ya, ujungnya adalah surga. Ini semua adalah event yang akan kita lewati di akhirat, ya, setelah kematian kita nanti. Jadi kematian bagi kita orang yang beriman bukanlah akhir, ya. Kematian justru adalah awal dari kebahagiaan kita ataukah kesengsaraan kita. Ketika kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beramal soleh, mati dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, maka mati kita itu adalah jalan di antara jalan-jalan kita menuju surga, menuju keridhoannya Allah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan melepas keistiqomahan, mati dalam keadaan melakukan amal yang buruk, maka itu adalah jurang di antara jurang-jurang menuju neraka jahanam, ya. Jadi inilah cabang iman yang ke-8 yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Tanpa mengimani semua, maka tidak ada gunanya iman-iman kita yang lain, ya. Kita ngaku iman sama Allah, iman sama malaikat, iman sama nabi, iman sama kitab, iman sama hari akhir, tapi kita nggak percaya bahwa nanti setelah mati kita masih ada kehidupan yang sangat panjang, bahkan kekal, ya, maka nggak ada gunanya iman kita yang lain itu, ya. Jadi inilah cabang iman yang ke-8, bahwa setelah nanti kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan oleh Allah padang mahsyar, dihisab oleh Allah, ditimbang di yaumul mizan, melewati sirat, dan akhirnya adalah apakah kita akan masuk surga ataukah kita akan masuk neraka, ya. Baik, sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.